Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini saya akan menjelaskan hak asasi manusia atau HAM dalam konteks keindonesiaan. Jadi, apa sih hak HAM itu, gimana penerapannya di Indonesia, dan bagaimana Islam memandang HAM melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada pengertian HAM. Kedua, landasan hukum HAM di Indonesia, prinsip HAM dalam keindonesiaan, contoh hak asasi di Indonesia, tantangan dan upaya penegakan HAM. Yang terakhir ada hadis hak asasi manusia. Yang pertama kita bahas adalah apa itu HAM, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Jadi HAM ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan tanpa membedakan ras, agama, suku, dan status sosial. Contohnya seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan yang setara, hak mendapat perlakuan yang adil. HAM sendiri bersifat universal yang artinya berlaku untuk semua orang di dunia. Nah, adapun landasan-landasan HAM sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada UUD 1945 pasal 28A sampai 28J mengatur berbagai hak dasar warga negara. UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan juga ada ratifikasi instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip HAM dalam keindonesiaan. Yang pertama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sila kedua setelah disebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kelima juga ada sila mengatakan bahwa keadilan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Pancasila sendiri kita sudah diajarkan bagaimana menjadi manusia yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Yang kedua, menghargai hak individu tanpa mengabaikan kewajiban sosial. Dan yang ketiga adalah menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jadi HAM dari Keindonesiaan ini mengajarkan kita untuk menghormati pendapat dan hak orang lain dan menjaga keadilan sosial tanpa harus membeda-bedakan antara ras dan suku. Ini beberapa contoh hak asasi di Indonesia ya, seperti hak hidup, hak beragama, hak pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak menyatakan pendapat. Jadi setiap orang di Indonesia itu punya hak ini masing-masing. Hak hidup, mereka berhak hidup, berhak memilih agamanya, berhak atas pendidikannya, berhak atas rasa aman, dan berhak menyatakan pendapat atau hak berbicara. Kebebasan pers, hak politik, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Jadi warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan kebebasan pers dan hak politik dan perlindungan hukum. Untuk warga negara Indonesia itu bebas untuk mendapatkan hak mereka, seperti itu. Adapun tantangan dalam penegakan HAM, contoh masih adanya pelanggaran HAM seperti diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi. Yang kedua, upaya penegakan melalui lembaga seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan reformasi hukum. Jadi pelanggaran HAM ini masih banyak ya, seperti kayak diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi. Untuk menghindari ini, kita masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan rasa aman tadi. Jadi tidak ada yang berhak untuk mendiskriminasi sesama masyarakat Indonesia sendiri. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi. Jadi tidak ada rasisme. Tidak boleh ada rasisme. Upaya penegakan, dan itu kalau memang itu terjadi, upaya-upayanya sendiri, upaya penegakan melalui lembaga seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan reformasi hukum. Jadi lembaga seperti ini melindungi hak asasi manusia, terutama untuk warga Indonesia sendiri. Selanjutnya ada hadis hak asasi manusia.
Yang pertama, larangan menjalimi sesama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 667, hadis riwayat Muslim nomor 1679. Nah, makna dan relevansi HAM di Indonesia, hadis ini menegaskan hak hidup, hak milik, dan hak atas kehormatan pribadi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila UUD 1945, pasal 28A sampai pasal 28I. Negara harus melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Jadi, negara itu wajib melindungi warga negaranya itu dari tindakan seperti diskriminasi, kekerasan, intoleransi seperti itu. Dan warganya berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu tadi. Yang kedua ada persamaan derajat manusia. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non Arab, dan tidak pula non Arab atas Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad nomor 23.489, dinilai sahih oleh Albani. Makna dan relevansi HAM-nya di Indonesia itu hadis ini menegakkan kesetaraan manusia tanpa memandang ras, suku, atau asal usul, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan perlindungan hak terhadap diskriminasi yang dijamin dalam hukum nasional. Jadi di hadis ini mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu, tidak ada kelebihan orang Arab atas non Arab. Jadi sama saja antara orang Arab atas non Arab, dan juga tidak pula orang non Arab atas Arab. Yang membedakan mereka hanya dengan takwa. Itu di dalam Islam, di dalam hadis Islam mengatakan seperti itu. Yang mana itu juga diatur dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi yang dijamin dalam hukum nasional. Seperti itu. Yang ketiga, ada menolong orang yang tertindas. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia sebagai orang yang menzalimi maupun yang dizalimi. Beliau menjawab dengan mencegahnya dari kezaliman. Hadis riwayat Bukhari nomor 2444. Relevansi HAM di Indonesia, hadis ini memberi dasar untuk perlindungan hukum terhadap yang lemah dan pencegahan pelanggaran HAM, serta menekankan peran aktif masyarakat dan negara dalam menjaga keadilan sosial. Jadi di dalam hadis ini juga negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap yang lemah. Nah, jadi tidak ada diskriminasi dan harus mencegah pelanggaran HAM itu sendiri. Dan juga negara harus menekankan peran aktif masyarakat dan negara dalam menjaga keadilan sosial. Nah, kesimpulannya, HAM di Indonesia harus dipahami dan diterapkan dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Penghormatan terhadap HAM harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga persatuan dan keadilan sosial. Nah, HAM di Indonesia sendiri itu diterapkan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Jadi nilai Pancasila itu seperti Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak berbeda-beda tapi satu jua. Tidak boleh ada perbedaan antara ras, suku, dan budaya. Jadi satu kesatuan Nusantara. Dan juga penghormatan terhadap HAM harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga persatuan dan keadilan sosial. Itu harus seiring dengan menjaga persatuan kita sebagai satu bangsa. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.